Astaga, kuota habis lagi. Padahal baru beli semalam. Ya Allah, nih operator apa-apaan sih? Loh, ini apa ya? Reno 5G. Tidak di password. Wah, rezeki emak-emak nih. Hahaha, mantap. Full bar lagi. Bisa nonton drakor ini aku. Di sebuah gang kontrakan yang sempit namun ramai, hiduplah seorang ibu milenial bernama Bu Menu. Ia dikenal cerewet dan sedikit licik ketika soal penghematan. Sementara di depan rumahnya tinggal Mas Reno, seorang pekerja freelance yang menggantungkan seluruh pekerjaannya pada wifi rumah. Sore itu Bu Menu sedang menikmati waktu santainya, ditemani drakor favorit dan cemilan kerupuk. Ia tak menyadari bahwa kesenangan itu akan berubah jadi masalah dalam hitungan detik. Aduh, opa. Jangan gitu dong. Duh, nyetrum banget lagi tatapannya. Lah, kok sinyalnya cuma full di luar rumah sih? Aneh. Waduh, ya Allah, kok wifi-nya kayak gini sih? Pas adegan seru lagi, malah muter-muter. Bu, Bu, kok wifi-nya jadi lemot sih? Aku ini lagi ngegame udah ranking 1 loh, Bu. Sekarang jadi patah-patah. Iya, Lex, punya ibu ini juga lemot. Mau lihat opa ganteng aja kayak rebutan sembako sinyalnya. Ih, Ibu tuh udah tua, masih aja nonton drakor. Malu ah. Apa-apaan kamu ngomong gitu? Ibu ini masih muda tahu, baru 30 lebih dikit. Iya ya, Bu, maaf. Jangan marah. Tapi ini gimana ya, Bu? Paketan aku juga udah habis. Wifi-nya juga kayak sinyal di planet Mars. Ada, ya udah, nanti ibu samperin Mas Reno. Kan dia kerjanya di rumah dan wifi-nya juga dari Mas Reno. Yeay, makasih Bu. Ayo, sekarang ya. Ayo Bu, ayo. Sabarlah Lex, ibu baru berdiri juga. Sini, bantu ibu ambilin sendal dulu. Iya ya Bu, aku ke kamar dulu ya. Hah? Macet lagi? Deadline tinggal 1 jam. Kenapa jaringan tiba-tiba kayak siput gini sih? Padahal wifi baru loh. Aduh, kok masih lemot ya? Mana deadline kurang 1 jam lagi. Desain harus dikirimkan nih ke klien. Aku coba cek deh siapa aja yang connect wifi. Loh. Kok yang connect 5 device? Perasaan cuman HP sama laptopku aja. Loh, wifi-nya belum dipassword. Pantes aja. Siapa aja nih yang connect? Aduh. Saat hendak mengganti password wifi-nya, Mas Reno mendengar suara ketukan pintu dari rumahnya. Dan ternyata ada Bu Menu yang menanyakan perihal wifi yang lemot. Oh, Bu Menu. Ada apa, Bu? Mas Reno ini gimana sih? Masa wifi kok lemot gini? Oh, jadi Bu Menu yang connect ke wifi saya. Aduh, pantas lemot, Bu. Loh, lemot kok nyalain saya? Wifi-nya Mas Reno aja yang butut. Ya bukan gitu lah, Bu. Ini kecepatan wifi-nya cuma 15 Mbps. Saya juga nyambi kerja di rumah. Kalau wifi-nya dipakai sama banyak device, ya lemot lah. Loh, sudah tahu lemot malah gak ganti wifi-nya yang lebih kenceng. Ya saya belum mampu untuk bayarnya, Bu. Kalau Ibu mau ya pasang sendiri aja. Sebagai tetangga yang baik ya digratisin. Masa urusan wifi aja kok pelit sih? Aduh, ya bukan gitu lah, Bu. Ya saya gak mau tahu lah, harus lancar ya Mas Reno. Iya, Bu, ya. Benerin Mas, saya gak mau tahu, mengganggu nonton drakor saya aja. Aduh, gini amat ya punya tetangga ibu-ibu di desa. Aduh, gak sabar sebentar lagi nonton drakor lagi. Mumpung anak udah berangkat sekolah. Opa-opa gantengku. Nah, gini dong lancar. Opa-opa gantengku.
Ih, orang itu sial banget. Kenapa sih harus selingkuh padahal istrinya cantik? Kurang apa sih, astagfirullah. Bu, aku lupa. Nanti kalau ada kurir tolong dibayar ya. Uangnya Bapak taruh di meja kamar. Aduh, ya Pak, mengganggu nonton drakorku saja. Ibu ini udah tua kok masih nonton drakor aja sih. Anak tuh sampai nggak diurus. Udah kan Pak, udahlah. Keesokan paginya, Mas Reno bersiap menghadapi hari penting, meeting dengan klien luar negeri, salah satu pekerjaan yang menjadi sumber utama penghasilannya. Hari ini meeting sama klien Belanda jam 9. Harus stabil nih wifi-nya, jangan sampai ngadat lagi. Oke, password baru udah kepasang nih, biar aman. Biar nggak ada yang numpang tanpa izin. Good morning, Reno. Shall we continue the design presentation? Yes, good morning, let's start. So, the design concept you requested, clean, modern, with stronger visual hierarchy. I've prepared several layout variation. Sementara itu, di rumah sebelah ada seseorang yang baru saja kehilangan akses gratis yang selama ini ia nikmati diam-diam. Wah, saatnya lihat Opa-opa ganteng. Episode semalam masih gantung ini. Loh, kok nggak connect? Kok ada gemboknya? Astaga, wifi-nya di password. Mas Reno ini niat banget ya di password segala. Halah, pelit amat sih. Tetangga kok gitu amat. Enggak, ini gak bisa dibiarkan. Baru juga beberapa hari aku nebeng, udah di passwordin aja. Aku harus ke rumahnya sekarang. Any question, Reno, for this project? I think it's clear, sir. I understand everything. Okay, thank you. I'm waiting for your progress. Okay, thank you, sir. Aduh, siapa sih ini? Orang lagi kerja, meeting pula. Kok ya ganggu banget gitu? Nggak sopan bener. Mas Reno, buka pintunya toh. Dari tadi itu saya manggil. Ya Allah, Bu Menu, sabar dong Bu. Jangan asal gedor-gedor pintu begitu. Lah situ dari tadi saya panggil gak nyaut-nyaut. Saya kira ya ketiduran. Saya tuh lagi meeting Bu, lagi kerja. Ini nih, kenapa kok wifi-nya di password? Tiba-tiba hilang sinyal. Saya ini mau nonton drakor malah burik. Aduh, iya Bu. Tadi itu saya meeting sama klien di luar negeri. Saya tuh butuh koneksi yang stabil. Makanya saya password dulu. Pelit amat sih, pakai di password segala. Yaudah sini, apa passwordnya? Saya tuh cuma mau nonton drakor, Mas. Bu Menu, Mbok ya pasang sendiri wifi-nya. Jangan ngandelin tetangga terus. Lah, orang ada tetangga yang pasang wifi ya dibagilah. Ngapain saya pasang sendiri? Sama aja kan? Kita ini tetanggaan. Bu, saya kan udah jelasin kemarin. Kecepatan saya ini rendah. Cuma cukup buat saya kerja. Mau dipakai rame-rame, ya jelas lemot dong. Ya udah tahu rendah, ya tambahinlah kecepatannya. Situ dapat klien luar negeri pasti banyak duit. Bu, saya ini hidup pas-pasan loh. Nabung buat masa depan. Wifi ini ya cukup buat saya kerja aja. Nggak perlu ditambah. Situ tuh mikir dong, tetangga loh ini. Bukannya nambah malah ngepres kecepatan segala. Aduh, ya udah Bu. Ini passwordnya. Makasih ya Mas Reno. Saya mau nonton drakor dulu. Ya Allah, nggak jelas banget sumpah. Astagfirullah. Padahal itu wifi pribadi loh Bu. Bukan wifi RT. Bukan juga patungan. Tapi Bu Menuk nebengnya kayak langganan tetap. Iya,
Nebeng si Nebeng ya. Tapi caranya itu loh. Kalau sinyal agak lemot dikit, langsung nyalahi Mas Reno. Kemarin aku dengar sendiri, Mas Reno kan lagi kerja, malah disuruh benerin wifi-nya. Lawang dipakai rame-rame. Harusnya kan tahu diri ya Bu. Minta izin, aja jarang, tahu-tahu connect. Giliran nih password, marah-marah dia. Nebeng tapi nuntut. Itu bukan tetangga namanya, Bu. Itu kebiasaan. Kalau sekali 2 kali, mungkin masih wajar ya Bu. Tapi kalau tiap hari, tiap jam, buat nonton drakor pula, ya jelas ganggu orang yang kerja lah. Mas Reno tuh kerjanya online. Satu klien aja bisa berpengaruh gara-gara wifi lemot. Kadang orang nggak sadar yang dianggap nebeng sebentar, itu bisa jadi penghalang rezeki orang lain. Semoga aja Bu Menuk cepat sadar ya, Bu. Nebeng itu boleh, tapi tahu batas lah. Hehehe, mumpung Mas Reno lagi keluar, kalau antenanya diarahkan ke rumahku, pasti sinyalnya kenceng. Aduh, capek amat bawa beginian ya. Mana ini lubang atapnya? Di sini kali ya? Aduh, licin banget. Tinggal geser dikit doang padahal. Astaga. Rencana buruk Bu Menuk berakhir celaka. Niatnya yang mengutak-atik antena wifi Mas Reno justru membawa petaka. Ia terjatuh dari atap dan dilarikan warga ke rumah sakit. Beruntung hanya luka ringan yang ia derita. Namun kejadian ini menjadi peringatan bahwa mengambil hak orang lain, bahkan sinyal internet, bukanlah hal sepele. Bu Menuk, saya dengar ibu jatuh ya. Gimana keadaannya? Mas, maafin saya ya Mas. Saya ini yang salah. Saya cuma pengen internetnya cepat, tapi caranya gak bener Mas. Sampai saya nyusahin Mas Reno dan bikin warga panik. Saya janji Mas, mulai hari ini saya gak bakal ganggu wifi Mas lagi. Saya bakal pasang sendiri, gak mau ngerepotin siapapun. Ya udah, yang penting sekarang ibu tuh sehat dulu. Masalah internet itu bisa diatur belakangan. Terima kasih ya Bu, udah jujur dan ngaku. Itu udah lebih dari cukup buat saya. Setelah peristiwa itu, Bu Menuk akhirnya sadar bahwa mengambil hak orang lain meski hanya sebatas sinyal wifi tetaplah sebuah perbuatan yang merugikan. Dan setiap tindakan buruk, cepat atau lambat, pasti kembali pada pelakunya. Dan sejak hari itu, Bu Menuk berhenti mencuri sinyal tetangga. Ia belajar bahwa kecepatan internet tidak sebanding dengan harga sebuah kejujuran. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna untuk kalian.